Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat perkembangan dari market ya, cukup unik untuk saat ini begitu. Dan menurut saya sangat menarik untuk dibahas ya. Karena kita lihat dominasi Bitcoin sudah 43% ya, terjadi kenaikan begitu. Sehingga beberapa altcoin menjadi anjlok. Ya, karena kita ketahui biasanya kalau Bitcoin naik ya kenapa nih altcoin tidak naik? Tapi ya kita harus dilihat di sini dominasinya ternyata Bitcoin naik. Ya, pengaruh dari berita-berita yang baru-baru saja yang lagi hype ya, dan tentang Presiden El Salvador juga menyatakan melegalkan Bitcoin dan bahwa dia mendukung Bitcoin untuk mining di negaranya begitu. Dan kita ketahui kalau negara El Salvador adalah negara volcano ya, sama seperti Indonesia, banyak gunung berapinya begitu. Mining can be performed in Salvador with volcano energy. Jadi energi panas bumi nih. Yang selama ini kan menjadi masalah Bitcoin adalah energi lingkungan hidup ya, masalah fosil, batu bara. Nah, kini kembali ada sebuah terobosan yaitu energi panas bumi. Jadi listrik yang dihasilkan dari panas bumi nih, biasanya dari gunung-gunung berapi gitu. Dan kita ketahui di Indonesia ya juga banyak ya sebenarnya. Tapi ya kita lihat ya kalau Bitcoin ini juga tidak terlalu signifikan kalau kita perhatikan dari segi candlestick juga. Dia begitu-begitu saja nih. Walau terjadi terbang ya waktu 2 hari yang lalu begitu ya. Semenjak El Salvador melegalkan Bitcoin, ya naiknya sebegitu aja, tidak terlalu signifikan begitu. Mungkin seperti yang saya bilang kemarin ya, mungkin karena El Salvador bukan negara besar ya, bukan negara raksasa begitu seperti China, Amerika ataupun Indonesia begitu. Indonesia sebenarnya lebih diperhitungkan sebenarnya daripada El Salvador ini. Tapi ya mau kita ngomong apa lagi begitu. Dan yang paling buruk lagi ya, dilihat di hari ini begitu ya, saya baru mendapatkan sebuah berita juga ya, bisa dibilang adalah berita buruk. The Netherlands must now ban Bitcoin. That's Central Planning Bureau Chief. Nah, ini adalah kepala Biro Perencanaan Negeri Belanda lah begitu ya. Dia mengatakan ya, dia menyarankan sih masih ya untuk mengeban Bitcoin kepada pemerintah pusatnya begitu. Karena dia tahu ya Bitcoin ini akan berakhir gitu ya, ataupun kripto katanya akan berakhir begitu. Jadi dia mendesak begitulah segera memperlakukan larangan kepada Bitcoin dan digital lainnya katanya. Ya hal-hal ini juga akan membuat sebentar lagi ini ya mungkin Bitcoin akan anjlok lagi. Tapi yang seperti saya pegang selalu ya, support selalu berada di 450 juta. Kita lihat saja apakah sanggup menembusnya. Jadi kalau sanggup menembus 450 juta ya gawat juga sih sebenarnya ya. Ya lebih baik kita tahan ataupun kembali bekerja lah untuk mencari uang lagi, untuk serok lagi. Kalau dia jatuh menembus 450 juta ya bisa saja jatuh ke 360 juta begitu. Tapi ya tidak perlu khawatir lah, saya bilang juga karena Bitcoin tidak ada tanda-tanda bubble ya, dia masih ada di area tengah nih, yang di area kuning ini. Dan di area kuning ini memang supportnya adalah di 450 juta ya. Dan di sini kita disarankan untuk hold. Ya, jadi santai saja sih sebenarnya. Yang penting siapa tahan lapar aja di sini nih. Siapa yang tahan lapar silakan hold ya. Kalau nggak tahan lapar ya silakan cut loss begitu aja. Itu kembali kepada kita masing-masing ya. Bagaimana budget kita masing-masing untuk hold, mempertahankan keuntungan kita begitu. Dan kalau saya lihat di sini juga Bitcoin memang tampak tanda-tanda sideways ya. Dan bisa dibilang belum ada kenaikan yang akan signifikan begitu. Walau kita lihat memang banyak terobosan ya seperti berita ini ya, memang ini sebuah terobosan sekali sebenarnya. Ibaratnya solusi Bitcoin untuk masalah selama ini begitu yang dikaitkan dengan energi lingkungan hidup. Nah, ini ketemu solusinya begitu. Energi panas bumi yang bisa dibilang abadi begitu, tidak merusak lingkungan lah begitu ya. Dan selalu ada gitu kalau panas bumi ini kan sampai kiamat ya, pasti ada gitu, nggak perlu dikeruk-keruk begitu. Jadi ya kita saksikan saja karena saya yakin ini kalau kondisi seperti ini juga ya Bitcoin akan sideways panjang nih tampaknya. Jadi ya hold aja sekuat mungkin begitu ya. Kalau ya tidak bisa ya saya mau ngapa ya, itu kembali ke kondisi Anda pribadi masing-masing begitu. Sedikit saya ada mau bahas di sini tentang Shiba Coin ya. Shiba ini ada sedikit dia mau uji coba gitu Shiba Swap-nya gitu. Tapi saya belum temukan kapan waktu tepatnya ya. Tapi ya inilah Shiba Inu yang sangat lagi hype sekali ya di akhir-akhir ini begitu ya.
dan sangat banyak sekali komunitasnya juga terbentuk begitu, dan banyak juga di komentar juga mempertanyakan ya, bagaimana Shiba Inu Bang, bisa nggak long term gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, Shiba Inu adalah ranking di 42 ya. Dan bisa dibilang terjadi penurunan karena sebelum Bitcoin crash di masalah lingkungan hidup itu ya, Shiba Inu ini berada di ranking 20-an begitu. Dan sekarang menurun, rankingnya menjadi 42. Sebenarnya ini kabar buruk sih sebenarnya. Dan ya, tapi tidak perlu khawatir ya, kenapa Shiba Inu ini nggak naik-naik begitu. Ini ya Anda perlu lihat di sini ya, ini platform dia adalah Ethereum gitu. Jadi nggak mungkin Shiba Inu naik kalau Ethereum nggak naik begitu. Jadi syaratnya Ethereum harus naik dulu. Jadi ya Anda harus perhatikan di sini Ethereum bagaimana kabarnya. Kalau kabarnya Ethereum masih 34 juta yang tadinya pernah 60 juta ya Shiba Inu akan diam di situ saja. Ya tidak mungkin lah semua koin-koin yang berplatform Ethereum naik tiba-tiba ya melampaui Ethereum gitu ya, nggak mungkin menurut saya ya. Karena kan beberapa sistem juga pasti ada terkait begitu, dan tentu saja kita harus menunggu Ethereum kalau untuk mengharapkan Shiba Inu ini. Tapi di sini ada yang menarik juga ya, saya baru baca-baca juga tentang Shiba Inu bahwa dia juga akan ada airdrop begitu loh. Saya tadi baca di sini, nggak tahu nih hoax atau enggak begitu ya. Anda bisa komentar di bawah, tapi saya yakin ini benar begitu. Cuman saya belum tahu exchange mana yang mendukungnya. Karena di sini dia bilang ya, we have brought airdrop for all Shiba Inu holders. Each holder will be given one STK. STK ini adalah salah satu koin juga begitu ya, atau token. Jadi ketika Anda menghold 1000 Shiba, Anda mendapatkan satu STK. Nah, kita lihat STK itu koin apa begitu ya. Nah, STK ini berada di ranking 1587. Jadi ya STK ini memang tidak perlu diharapkan sih menurut saya begitu. Walaupun Anda mendapatkan STK nantinya langsung jual saja. Karena ya dia berada di ranking 1500-an. Itu kalau saya berprinsip begitu kalau di dunia kripto ya. Ya, menurut saya masih belum penting lah nih koin-koin yang berada di ranking 1500-an begitu. Bukan saya bilang jelek juga, tapi potensi scam masih tinggi begitu ya. Walaupun dia memang platformnya Ethereum ya tidak menjamin itu semua begitu. Dan dia sekarang berada di harga Rp52 ya. Jadi Anda hold di 1000 token Shiba Inu begitu Anda mendapatkan satu STK. Jadi Anda punya 10 juta ya berarti Anda dapat berapa tuh? Anda kalikan sendiri, mungkin 10.000 STK ya kalau nggak salah ya, atau 1000 STK begitu Anda mendapatkan 1000 STK, dan kalau dikalikan 1000 kali 52 ya masih 52.000 ya. Koreksi saya ya bila saya salah hitung di sini ya. Dan itulah saya lihat kondisi Shiba Inu sekarang ini, dan mungkin bisa menjadi kesempatan untuk Anda begitu. Dan Anda bisa juga follow Twitter dia ini ya, bisa dibilang Shiba Token ini memiliki pengikut yang lumayan juga ya dalam waktu yang sangat signifikan. Februari bulan yang kemarin begitu ya, dan dia sudah hampir 600.000 follower. Tampaknya banyak sekali ya suka koin-koin yang memang harganya receh begitu ya, karena ya memang sangat menarik sih, saya akui juga. Terus terang saya juga memiliki Shiba Inu begitu, karena ya memang dia berada di ranking 50 besar ya, dia sudah memasuki prinsip saya begitu untuk saya miliki. Tapi ya tetap aja ya, jangan all in, tetap manajemen risk gitu ya. Walaupun harganya begini turun terus ya, kalau Anda masih punya budget ya silakan diserok. Ya menurut saya tidak masalah untuk Shiba Inu. Karena saya selalu melihat ya dia berada di ranking 45, dan saya lihat juga fundamentalnya juga dari segi market cap-nya maksud saya ya cukup kuat memang sebenarnya. Dan memang ya maksimal total supply juga berada di satu kuadran ini ya, bukan 1 triliun lagi nih. 1000 triliun nih total koinnya. Dan kalau soal pembakaran sih katanya sudah dibakar ya, tapi saya belum bisa pastikan. Kalau Anda mau lihat begitu ya, Anda bisa pencet aja nih. Ini maksimal total supply-nya ya, 1000 triliun ya. Dan holdernya berada di 494.000 orang begitu, ataupun alamat ya. Nah, Anda bisa lihat di sini bagaimana detailnya ya. Anda bisa lihat official site-nya. Kalau ini sudah resmi semua nih pasti. Jadi tidak melenceng begitu. Jadi Anda bisa pantau juga gitu ya untuk membaca bagaimana prospek kedepannya gitu, dan apa roadmap-nya, ekosistemnya bagaimana, dan ya inilah seperti ini kira-kira.
Ini kan ada nih first burn to VB, second burn to VB gitu ya. Mungkin ya kita lihat ini burnnya kapan gitu ya. Dia tidak ada waktu timingnya gitu kapan di burn untuk selanjutnya. Dan ya seperti dia bilang Dogecoin killer ya. This RRC20 ya, only token can remain will under your penny and still outspace Dogecoin. Ya kita lihat saja bagaimana Shiba Inu ke depannya. Cuman yang berita yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang airdrop tanggal 21 Juni nanti. Kalau saya sih berpikir ya lihat nanti harganya kalau terjadi kenaikan ya udah jual aja begitu. Karena terus terang saja ya Shiba Inu ini saya belum bisa analisa dari segi grafik juga gitu ya karena grafiknya juga belum sangat tinggi historinya begitu. Jadi saya belum bisa melihat resistennya ataupun supportnya yang kuat di mana begitu. Jadi ini lebih ke arah ya long term aja sih saran saya. Jadi makanya saya bilang kalau untuk koin-koin seperti Shiba Inu begitu ya, ya yang belum bisa dibilang umurnya panjang gitu ya, maksudnya umurnya masih bayi lah begitu ya. Ya lebih baik Anda naruh koinnya, naruh dana Anda juga ya sedikit-sedikit saja begitu, tidak usah langsung banyak-banyak begitulah, nggak usah sampai 10 juta begitu. Ya tergantung budget Anda, mungkin 10 juta buat Anda juga nggak terlalu penting ya, ya silakan 10 juta masukin. Ya kalau Anda berani masukin 10 juta di Shiba Inu ya kenapa tidak Anda berani masukin Ethereum 100 juta begitu ya. Itulah sekilas saya bisa sampaikan tuh hari ini ya, bagaimana kondisi market ini. Dan tidak perlu khawatir, ini semua hanyalah FOMO dan FUD saja sebenarnya dari media-media yang kita baca barusan begitu ya. Energi panas bumi katanya. Saya sih sebenarnya agak ngelihat berita-berita kripto sekarang ini begitu ya. Terlalu dibuat-buat begitu. Tapi ya tidak apa-apa ya, memang begitulah kripto itu bisa bergerak ya, market itu memang bisa bergerak ya karena sebuah isu juga sih sebenarnya. Jadi ya tidak bisa disalahkan juga. Cuman memang lucu-lucu aja begitu, energi panas bumi, fosil nggak bagus, batu bara nggak bagus, ya. Ya kenapa nggak dari dulu aja bumi ini diubah gitu, jangan pakai batu bara ataupun fosil listriknya gitu. Kenapa nggak langsung panas bumi atau tenaga matahari aja dikembangin terus begitu. Kenapa harus dikait-kaitkan begitu ya ke Bitcoin ataupun perkembangan teknologi? Sebenarnya ini masalah perkembangan teknologi ya. Inilah sebuah revolusi, bisa dibilang revolusi industri ya begitu, yang selalu ada yang kritik, ada pro dan kontra begitu ya. Seperti emas zaman dahulu gitu ya, seperti uang kertas zaman dahulu juga selalu ada pro dan kontra ya. Seperti ini juga sekarang ini Bitcoin selalu ada pro dan kontra. Ada yang setuju ya seperti negara El Salvador yang sudah melegalkan, ya bagaimana negara lain. Malahan seiring waktu yang bersamaan si negara Belanda ini malah nge-ban Bitcoin rencananya. Intinya dia tidak suka begitu. Dan kita lihat juga ya, China juga memang ya mengkaitkan masalah energi ya. Memang negara dia lagi krisis energi ya, itu aja sih intinya. Semuanya ada kepentingan ya. Jadi kita selalu bijaksana gitu ya. Jangan kita menjadi putus asa gitu dengan cut loss, udahlah cut loss gitu. Boleh-boleh saja sih cut loss itu, tapi cut loss itu sebenarnya berlaku untuk orang-orang future, untuk trader scalping ataupun daily trading gitu. Itulah fungsinya cut loss begitu. Karena mereka menggunakan margin ya, khususnya untuk future gitu ya, seperti forex begitu. Itu cut loss sangat penting begitu. Sementara untuk hal-hal seperti ini ya, kita kan sedang membaca prospeknya, bagaimana program ini koin begitu semua ya, dan bagaimana antusias dunia untuk suatu koin begitu. Ya kita harus yakin begitu, kalau memang tidak mampu lagi tahan lapar ya silakan cut loss begitu aja. Nah itulah sekilas saya bahas hari ini ya. Semoga ini bisa menjadi pegangan Anda ya. Semoga tidak menjadi tekanan yang berat untuk Anda. Kita lihat dari kondisi market ini memang lagi buruk sebenarnya ya. Walaupun Bitcoin hijau katanya gitu ya. Ya kita harus melihat dominasinya gitu. Ini malah saya lihat nanti ntar lagi naik ke 44%. Dan satu hal lagi ya, mungkin ini ada pengaruh efek weekend juga ya, besok Sabtu. Dan ya lebih baik bersabar aja sih dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau Anda masih mempunyai dana yang lebih ataupun uang dingin yang lebih, silakan serokin aja nih semua koin, saya bilang terkhusus di 10 besar ini begitu.
Seperti Binance nih lagi turun 5,1 juta gitu ya. Cardano juga sangat cocok untuk masuk begitu. Dogecoin ya silakan, tidak ada salahnya juga. Ya dia buktinya dia berada di ranking 6 terus ya. Dan bisa dibilang kuat juga kan begitu. Bayangin aja nih punya kapitalisasi pasarnya sebesar 598 triliun, sebentar lagi 600 triliun ini. Duit loh itu 600 triliun itu. Jiwa kita juga hampir bisa dibeli nih. Nah, itulah dipikir-pikir seperti XRP juga ya, ya masih bisa. Ini semua masih diskon ini sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya gitu. Ini ada pengaruh kemarin masalah legalisasi negara El Salvador saja begitu, sehingga dominasi Bitcoin menjadi naik ya karena banyak orang beli Bitcoin. Tapi nanti ketika Bitcoin ini sudah stabil ya ini pasti akan naik semua kok. Jadi ya tenang saja begitu. Walaupun ada berita-berita buruk juga seperti Netherlands ini ya. Itulah sekilas saya infokan kepada Anda yang saya dapatkan hari ini. Silakan subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan silakan komentar untuk kita bisa dapat berdiskusi bersama teman-teman yang lain ya. Dan silakan share juga ya untuk mendapatkan ya, masukan dari keluarga-keluarga terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.